Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita bisa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika kita asrakal, yang kita baca An-Nabi ya hadirin, Nabi itu wahai orang-orang yang hadir. I'lamu ilmal yakin, ketahuilah oleh kalian dengan seyakin-yakinnya. Apa yang disuruh diketahui? Anna rabbal alamin, bahwasanya Allah Tuhan semesta alam, afradhas salata alaih, Allah mewajibkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat Qur'annya kita hafal berataan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu amar, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Maka kita itu karena ini amar itu al aslu bil amri lil wujub, maka memang ada yang kita itu diwajibkan bersalawat. Termasuk diantaranya yang wajib kita bersalawat itu lagi kita sholat. Salat itu ada rukun salat itu diantaranya mengucap salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun kauli itu 5: takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian tasyahud, kemudian salawat nih yang keempat salawat, dan yang terakhir yang kelima salam. Itu wajib hukumnya. Nah, maka Allah ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan sembahyang itu menyembah Allah ya. Nah, kada boleh hanya sekedar menyembah Allah aja. Harus ada salawatnya. Kalau kamu menyembah Allah nggak ada salawatnya di situ, maaf aja, sembahyang kamu tidak sah. Kan luar biasa tuh. Allah itu kan nyuruh kita nyembah Allah ya. Tapi Allah wajibkan di situ harus ada salawatnya. Supaya jangan ikam itu seolah-olah aku cuma butuh Allah. Tidak. Kenapa? Karena tidak seorang pun di antara kita ini yang bisa jadi orang beriman kecuali dilatar belakangi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu seolah-olah menyembah Allah lalu lupa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf ujar Tuhan, ikam kada ku terima. Kenapa? Ada orang yang berjasa secara lahiriahnya lawan ikam. Ikam kada mendoakan inya prai. Ya kalau lah. Ya kalau rukun kauli itu 5 kalau lah. Yang tadi ku ceritakan. Bila kita kada bersalawat, parai. Padahal tujuan sembahyang itu sebetulnya menyembah Allah. Tetapi di balik kita menyembah Allah ini ada yang Allah pardukan, yaitu salawat. Kenapa? Keulangi. Karena kita tidak mungkin dapat hidayah kecuali dilatar belakangi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ketika kamu tidak bisa berterima kasih, ikam dapat hidayah karena Rasulullah, lalu ikam lupakan Rasulullah, maka orang itu lam yashkurillah, tidak dianggap bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala.
Tuh, jadi afradhas salata alaih itu bujur-bujur Allah fardukan. Nah, ulangi sekali lagi, aturannya sembahyang tuh hagan Tuhan aja sebuting. Tapi Tuhan kada mau seolah-olah biar Tuhan kada cukup ikam tuh sembahyang untuk aku. Amun kada ikam buat ya salawat di situ, pray. Ini kan afradha ngarannya. Termasuk yang ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu yang jadi kalau di situ wajib, kalau yang di luar kayak ini Bang, hukumnya sunnah. Tapi tentu keuntungannya lawan kita. Dahulu ini di dalam kitab Irsyadul Ibad Zainuddin Al-Malibari itu termasuk Zainuddin Al-Malibari ini pengarang kitab Fathul Mu'in, termasuk juga pengarang Kifayatul Atqiya. Ini beliau ini lengkapnya itu apa? Fikihnya luar biasa, tasawufnya luar biasa. Nah, kalau Irsyadul Ibad itu fikih tapi diisi dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Quran. Nah, di situ Zainuddin Al-Malibari itu menceritakan ada orang kaya raya, saudagar kaya meninggal dunia. Dan yang ditinggal, yang menjadi ahli waris, 2 orang laki-laki dengan harta yang sangat banyak. Orang kaya otomatis hartanya banyak, rumah banyak, mobil banyak. Kalau kita wah ini, kalau dahulu mungkin onta, nah, macam-macam lah. Kemudian ada lagi peninggalan si saudagar kaya itu 3 helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas kisah, karena ahli warisnya cuma 2 orang ini aja, rupanya bini mati berdahulu kah? Kada tahu kisah. Pokoknya ringkasnya berdua ini ahli warisnya. Karenanya laki pada laki bagi 2 harta, bagi 2. Kemudian karena ada 3 helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi sebuting seorang rambut. Nah, sebutingnya ini yang jadi masalah. Ujar yang kakak kita potong aja, jangan dipotong-potong. Itu rambutnya Rasulullah harus kita pelihara bagus-bagus. Ikam senang banarkah lawan rambut Nabi? Iya katanya. Kalau kayak itu, kayak ini aja nah. Rambut yang bahagianku ini kuberikan juga lawan ikam. Yang aturnya sepenggal tadi, unjuk ringkasnya 3-3-nya untuk ikam, wahai adikku. Tapi semuaan harta abah ini unjuk lawan aku. Berhurung sehelai setengah rambut Nabi dengan setengah harta tadi yang banyak luar biasa. Sakanya yang adik ini karena memang cinta benar lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jadi masalah. Alhamdulillah. Nih, sini ketiga-tiganya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ikam ambil semuaan harta abah. Itu sebetulnya warisannya itu cuma berhurufnya, sudah dapat warisannya lah. Cuma berhuruf lawan satu setengah rambut Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah itu sudah pernah kuceritakan, memang sengaja dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada di tahun ke-10 Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, lalu Nabi bertahallul. Bertahallul itu begundul di Mina. Nah, jadi Nabi itu bertahallul di Mina. Habis rambut Nabi, Nabi suruh bagikan ini. Itu sudah menunjukkan bahwasanya Nabi memang ingin memberikan oleh-oleh kepada orang-orang selanjutnya. Kalau memang kada bertemu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal adalah kenang-kenangan sedikit banyak. Ya kalau lah. Nah, itu. Dan ini selalu dipelihara orang, rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah pernah kuceritakan, Imam Ahmad bin Hanbal itu punya botol. Nah, tapi dulu tidak ada botol terang ini, botol gelap. Nah, jadi di botol itu ada beberapa helai rambut Nabi. Kalau dilihat kayak itu ada rambutnya. Memang sengaja. Jadi bila orang garing, apakah garingnya? Ini bajunya setengah, tambahi beliau dulu banyunya sampai hibak. Hanyar dituang setengah lagi. Ada terus setengah di sini. Jadi orang garing apa aja
Itu aja obatnya. Ada lebih banyak cerewet. Imam Ahmad bin Hambal. Itu namanya tabarukan. Itu jangankan rambut Nabi. Kalau tadi kita baca wa dzikruhu bihi syifa. Ingat bahwa Nabi aja itu bisa maulah orang garing jadi ampih garing. Nah, kita balik ke cerita. Jadi ringkas kesah sudah seikung kadang membawa harta cuman membawa rambut Nabi, seikungnya kaya raya. Nah, yang bawa rambut Nabi ini sifatnya rambut Nabi. Tapi bila inya hendak bersalawat, bukanya rambut Nabi itu. Ya biasanya, nih kita contohkan. Kalau orang itu suka dengan seseorang, maka apapun yang berkaitan dengan orang itu biasanya dia pelihara. Ya Allah. Ada orang berpacaran, WA-an, itu WA-nya kan dihapuskan. Itu bila ingat melihat WA, itu yang wahini. Kalau yang bahari surat cinta. Pokoknya bila rindu lawan pacar, buka di dompet surat cinta. Ada tulisannya I love you. Ada tahu ya. Biasanya itu lebih mengenang kepada yang dirindui, ya kalau lah. Atau sapu tangan kah? Ini sapu tangan ini ada kisahnya, tahulah. Oh, jadi kan kayak itu tuh. Bila lagi rindu lalu melihati sapu tangan. Bahkan ada kawan mbah bersalaman lawan bibinian mandi kan dibasuh. Nah itu tanda cinta. Nah ini termasuk karena cinta lawan Rasulullah. Nah sambil inya bersalawat, sambil inya melihat rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya lebih khusyuk. Ulangi sekali lagi, ikam bila ingat lawan seseorang, itu kalau ada benda-benda yang bersangkut paut dengan orang itu, biasanya kalau itu ada semakin khusyuk itu biasanya. Kira-kira bujur atau bujar? Yang salah awas. Nah, jadi orang ini kayak itu rupanya karena salawat itu bisa kan dapat rahmat. Orang bersalawat sekali dibalas Tuhan 10 kali. Dan kalau salawat dari Tuhan kan rahmat Tuhan. Nah, rupanya orang ini yang ading tadi, rezekinya datang dari mana, dari mana, dari mana. Padahal warisan habis tadi diunjuk lewat kakaknya. Datang terus rezeki sampai inya kaya raya, lebih kaya daripada abahnya Bahari. Sedangkan kakaknya yang asalnya kaya raya tambah lawas, tambah habis, tambah habis, tambah habis sampai jatuh miskin. Tapi ikam jangan berniat aku nih bersalawat supaya kaya raya. Kalau usah berniat seperti itu. Itu memang sudah dijanjiin Nabi. Dahulu sudah pernah menceritakan Ubay bin Ka'ab itu pernah bicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni ukthiru salata alaika. Aku ini memperbanyak bersalawat kepada engkau. Pakam usalli alaika. Kira-kira berapa banyak seharusnya aku bersalawat kepada engkau? Katanya seorang ar-rubu'u, bagaimana kalau dari semua amaliyah itu seperempatnya salawat? Kata Rasulullah, bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Karena disuruh menambah, lalu kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau separuh dari amalanku bersalawat, separuhnya yang lain? Kata Nabi, bagus. Tapi kalau kamu tambah lagi, lebih bagus lagi. Ubay menaikkan lagi, kalau begitu 2/3 dari amaliyahku itu kupakai untuk bersalawat lawan pian. Ujar Nabi, bagus. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus lagi. Ringkasnya di ujung Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu pokoknya amaliyahku salawat aja dah. Oh. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, poinnya aja, idan kalau kamu bersalawat terus kepada aku, kalau begitu tukfahammuka, maka dicukupkan segala keinginan-keinginan kamu. Kira-kira kamu ingin apa? Ingin harta, Allah beri harta. Ingin apa? Ingin bini, Tuhan beri bini.
Ingin bini dua, disontol bini. Kan Nabi Adam lagi apa tuh? Lagi hendak kawin lawan Siti Hawa, ya Allah. Suruh hendak kawin lawan Siti Hawa, bayar mahar ya Tuhan. Wah, apa ini di dalam surga kan harta kan bernilai. Oh, ujar Tuhan, ikam bersalawat 20 kali lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam yang pertama kali aja itu udah bersalawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya nyaman. Begini nyaman lah. Nabi Adam. Pokoknya hadis tadi idan tukba hammuka. Kalau ikam bersalawat maka keinginan-keinginan kamu itu akan dikabulkan Tuhan. Tapi jangan situ saya ini beberapa bersalawat esok model hendak langsung kabul. Bah. Dilihat aja pokoknya ada keberkahan itu pasti. Itu dari segi dunianya. Nah, dari segi akhiratnya Bang, wa yustaghfara dzambuka, diampuni dosa-dosa. Jadi kalau ikam banyak bersalawat ya Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, dosa-dosamu itu pacangan Tuhan ampuni. Walaupun ikam kadang mau ucap astagfirullah, astagfirullah. Karena salawat itu selain rahmat memang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam hadis mauquf, kalau hadis mauquf itu hanya terhenti kepada sahabat. Kalau inya marfu jago sampai ke Nabi. Kalau inya maktu tabiin aja. Tapi sahabatnya ini adalah sahabat yang paling luar biasa. Siapa? Kalau sahabat yang paling luar biasa? Hah? Sahabat paling nomor 1 siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu sahabat Nabi nomor 1. Lalu kata Abu Bakar yang tadi kita cerita tentang menghapus dosa. As-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amhaqu lil khataya minal ma'i bin nar. Bermula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih cepat menghapuskan kesalahan-kesalahan ketimbang air memadamkan api. Kira-kira kalau ada api disiram lawan air seember, tuh detik-detik itu juga padam api itu. Maka ternyata kata Abu Bakar Siddiq bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amhaqu lil khataya, itu jauh lebih cepat menghapuskan dosa-dosa daripada air memadamkan api. Tuh, itu yang jadi bersalawat disuruh. Kemudian yang selanjutnya, wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu min itqi riqabin. Bermula membaca salam. Biasanya kita salawat langsung salamnya kalau lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kayaknya di ujung ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya kalau lah. Cuman kadang-kadang tuh ada orang kada paham. Karena papa bapak kada paham. Ya kalau inya di depannya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kalau di depannya shalla maka ikam baca salam sama pada fi'il madi. Shalla fi'il madi, sallama fi'il madi juga. Tapi kalau di depannya wasallillah, Allahumma salli, misalnya Allahumma salli wa sallim ala, nah Allahumma salli maka wasallim sama pada fi'il amar. Bila salli sallim. Jangan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad. Itu harusnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang terakhir ya Rabbi sholli, itu memang ada sholli, hanya wasallim itu bujur.
Ulangi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang paling ujung, ya Rabbi sholli, itu salli kalau udah. Hanyar wasallim. Nah, itu udah benar. Kalau kayak ini Bang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Itu kurang tepat. Karena papa juga Bang, aku tahu aja tubuhan ikam kada paham nahu. Di sini kenapa nak madahi? Madahi beneran, hendak salim, salim pulang ke papa aja. Sama marhaban ya nural bacaannya, marhaban ya nural aini, marhaban. Kenapanya Kak? Ya nura, jangan ya nurul ain, salah itu ya nurul ain. Kenapa? Itu ya-nya itu harfun nida ngarannya. Nah, munadanya itu yang dipanggil itu 5. Ada mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Mufrad alam dan nakirah maksudah ini mabni ala ma yurfa'u bihi, dimabnikan atas kalau nyarapa, jika mereka tahu juga. Tetapi nih yang 3 nakirah ghairu maksudah, kemudian mudhaf. Nah, itu nural ain itu mudhaf, nura 1, ain 1. Wahai cahaya mataku. Nah, kan? Nah, itu ngarannya munada mudhaf. Kalau inya munada mudhaf, maka mabni alal fathi. Madahakan banaram. Terus ya nurul aini. Makanya kalimatnya ya jaddal. Jaddal apa? Husaini ya lah. Jaddal Husain itu wahai kainya Husain. Makanya kalimatnya adalah ikan baca ya jaddul. Kadang kalau jadda kalau lah. Nah, itu sama nural ain dengan jaddal itu sama. Kalau ikan baca ya nurul ain ya jaddul. Itu madahkan sedikit benaran. Dah kita balik. Sama kalau inya bekunut, nah bekunut itu di ujung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Kalau inya hendak wabaraka wasallama. Jangan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Salah itu. Dari segi anunya aja Bang. Dari segi apa tuh? Ya pokoknya salah lah. Batal ke guru. Ada juga batal. Cuman pun ada orang yang paham, yang ini. Maka tulisannya imam besar. Wah, imam besar tulisannya. Dah. Nah, jadi bermula mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu afdalu min itqi riqab. Itu lebih afdal daripada memerdekakan budak. Berkali-kali diceritakan, memerdekakan budak itu, siapa orang yang memerdekakan budak, maka orang itu dimerdekakan dari neraka. Kalau ingin memerdekakan budak kepalanya, maka kepala orang yang memerdekakan budak itu terhindar dari neraka. Biasanya orang memerdekakan budak itu seluruh tubuhnya. Maka orang yang memerdekakan budak seluruh tubuhnya, maka seluruh tubuhnya juga akan dimerdekakan Tuhan dari neraka. Cuman memerdekakan budak ada lagi. Kamu tahulah memerdekakan budak itu kira-kira seberapa. Orang kalau bulan puasa, hubungan suami istri dengan sengaja itu batal kalau puasanya lah. Nah, kemudian selain inya batal, dia disuruh bayar kafarat. Ya lah. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau yang kada sanggup memerdekakan budak, berarti itu yang pertama paling besar tuh. Kemudian yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti puasa 2 bulan berturut-turut itu kalah dibandingkan memerdekakan budak. Kamu soal puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak harapan. Bulan puasa tuh gini, lawasnya hari raya. Tapi yang ingin ku sampaikan, kan
Pertama, memerdekakan budak. Kedua, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau inya kada kawa juga, hanya memberi makan fakir miskin 60 orang. Tapi ini yang utama ini. Berarti kalau kita hitung-hitung, puasa 2 bulan berturut-turut itu masih kalah dibandingkan memerdekakan seorang budak. Ternyata bersalam kepada Rasulullah SAW lebih afdal daripada memerdekakan budak. Kayak apa tuh? Mungkin itu kan usah puasa lagi guru lah. Oh, bersalam gila juga gini. Nah, itu aku hendak membayangkan berapa bahalanya orang bersalam. Karena orang bersalam itu kepada Nabi yang ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, itu menghapuskan dosa iya, kemudian menyelamatkan dia dari neraka iya. Karena tadi salam itu lebih afdal dari memerdekakan budak. Orang bulan puasa itu sebulan aja kalau puasa lah. Bulan Ramadan. Orang kalau puasa bulan Ramadan itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sebulan aja dosa diampuni semua anak terdahulu. Yang tadi kalau 2 bulan, tapi memerdekakan budak lebih tinggi lagi. Wah, ikam bisa pikirkan seorang nyuruh benar, menghapun-hapun, nggak ada apa-apa aja. Membayangkan nah, itku rekap itu kayak apa. Kemudian yang terakhir, wahubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu min mahjil anfus. Bermula cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak yang kisah kita pertama tadi, yang ading cinta lawan Nabi. Karena cinta lawan Nabi, apapun yang bersangkut dengan Nabi dicintainya. Nah, termasuk kalau kita cinta lawan Nabi, peninggalan Nabi apa? Ilmu peninggalan Nabi. Jadi yang cinta lawan Nabi itu harus ketujuh menuntut ilmu. Barang-barang Nabi kalinya ada. Nah, tapi tidak harapan buat kita nih dapat barang Nabi, ya Allah. Kalau ada orang munjuki ini, nah sendal Nabi untung benar kan. Itu dianggap orang di museum gitu. Bolang Nabi yang dianggap orang di museum, ada deh. Ikam melihat gambarnya aja, ada gambarnya peninggalan Nabi, ya Allah. Ada pedang, ada sorban di situ, ya Allah. Ada rambut, nah itu. Nah, jadi kita ulang. Jadi cinta lawan Nabi itu ketujuh nuntut ilmu, karena ilmu itu peninggalan Nabi. Ketujuh yang ada sangkut pautnya lawan Nabi, termasuk ketujuh lawan keturunan Nabi. Karena sudah ada tuh di dalam Quran. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illal mawaddata fil qurba. Aku kada minta balasan kecuali aku minta ikam sayangi keluargaku. Nah, cinta lawan Nabi itu afdalu min mahjil anfus, lebih utama, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada mengorbankan nyawa. Mengorbankan nyawa itu berarti mati syahid, membunuh diri lain. Mati syahid maksudnya itu kan mengorbankan nyawa. Orang mati syahid, ayo masuk surga nggak ada orang mati syahid? Mati syahid itu masuk surga. Tapi orang cinta lawan Nabi itu masuk surga juga. Tapi lebihnya parah lawan Nabi. Kan hadis sahih itu. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbabta. Akan dihalau seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai, dan kamu pasti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ingat, waktu itu Nabi mengatakan ini kepada orang yang dulunya bekamih di masjid. Saya pernah menceritakan nama orang itu Dzul Huwaisirah. Kalau di masjid aja bekamih berarti sadang nih. Bungulnya. Ini maaf ya aku menyebut kayak itu. Kira-kira bekamih di masjid bungul kepintar kah? Ini aku hendak memadahkan. Kita kadang menghina Dzul Huwaisirah itu hebat lah. Cuman aku supaya ikam tahu. Nih yang bekamih di masjid ini lalu mengaku cinta lawan Nabi. Ujar Nabi, ikam lawan aku kena. Yang bekamih di masjid, pian keriswah kalau bekamih di masjid. Cinta lawan Nabi. Nah itu. Jadi kan ibaratnya dah.
Itu bagusnya. Jadi bersalawat, bersalam, cinta itu sebetulnya satu rangkaian aja. Bila ada cinta, kan ada harapan bersalawat, bersalam, ya lah. Itu karena cinta tuh. Tapi ingatkan jangan yang kayak itu jarak kuat bayangan lagi iya dah ini. Aku kan jamin yang kayak itu. Nah, kemudian an-nabi yaman hadar, an-nabi zainul basar, mandana lahul kamar, wal ghazal salam alaih. Aku bacakan ringkas. Nabi itu, wahai orang-orang yang hadir, Nabi itu adalah sepaling bagus zain, perhiasannya manusia. Paling indahnya manusia. Nabi Muhammad itu mandana lahul kamar. Orang yang datang atau turun bagi Nabi Muhammad itu oleh bulan. Wal ghazal salam alaih. Dan kijang. Tahulah kijang? Nggak ada tahu, cari apa kijang itu bahasa Indonesia. Nggak ada tahu, nggak tahu lagi aku. Kijang mengucapkan salam. Itu ada kisah hadis yang kijang ini mengucapkan salam. Orang nangkap kijang hasil berburu berpapasan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kijang itu dengan izin Allah berpandir, wahai Muhammad, aku ini berisi anak-anak yang masih halus, pastinya kehausan sekarang, dan aku ini ditangkap anak-anakku tuh kada tahu, maka suruh orang yang menangkap aku ini supaya melepaskan aku. Aku pokoknya imbah aku menyusui, hanya aku permisi lawan anak-anak. Ini titip lawan tetangga kah ibaratnya kita. Bahwasanya aku ini pacangan disembelih orang. Aku kada pacangan melarikan diri. Oh. Lalu kata Rasulullah, bujuran ikam kada pacangan melarikan diri. Iya. Kalau aku melarikan diri, biar aku dilaknat seperti manusia yang ketika namamu disebutkan dia tidak mengucapkan salawat, biar aku dilaknat kayak itu. Berarti kijangnya tahu kalau orang kada mau bersalawat tuan Nabi, nyata kada sembahyang deh ini yang lelah. Itu pacangan dapat laknat. Aku biar kena laknat kayak itu juga. Wah, kayak itu ya Nabi. Oke lah. Lepaskan kijang ini, lepaskan kijang ini. Kenapa? Inya hendak melihat anaknya. Aku jadi Nabi jaminannya. Nabi jaminannya nyata ya. Ayo lepas. Habis lepas, bulik susuinya anaknya. Permisi lawan anak bahwasanya mama ini pacangan sembelih orang. Sakanya bulik lagi, dasar bujuran bulik kam. Kijangnya itu bulik minta diikat lagi. Ujar Nabi, ikam kada kasihan lah, ini ada anaknya. Anaknya itu kemungkinan besar kada bisa hidup tanpa mamanya. Makanya dalam fikih haram hukumnya kita memisahkan anak dan induk. Kalau kira-kira anak ini belum bisa mandiri, itu haram hukumnya. Makanya yang buhan pembandanan, tahulah membandan. Itu buhan Banjar aja tahulah pembandanan. Itu kalau ada anak iwak tuh, ada emaknya, diandaki itik. Habis diandaki itik, pindah sambarnya itik angkat, andaki umpan, sambarnya juga umpan tuh. Nah, itu ujar ulama nih. Ada yang mengatakan haram hukumnya. Sihan anaknya, kan ada lagi yang melindungi. Ujar. Tapi ada juga yang memadahkan itu anaknya hidup aja tetap biar kada ada umahnya aja. Nah, bila yang umpat hidup berarti kada haram. Ini bujuran. Kalau inya pacangan terbengkalai anaknya hukumnya haram. Itu haram. Ikam kena pacangan dipisahkan juga dari siapa yang ikam sayangi. Ikam memisahkan orang dari anak, dipisahkan juga dari kalau yang pacangan mati itu ya. Nah, kalau yang pacangan kada mati kada apa-apa aja, hayap hanya di bawah hintalo, adam sudah ada alih. Tapi bisa dirawat bagus-bagus ada apa-apa. Nah, kita balik ke cerita. Ujar Nabi, lepaskan aja. Karena Nabi yang menyuruh, lepaskan. Karena tahu kijang itu
sayang lawan anaknya. Nah itu kan bepandiran tadi. Nah ringkasnya ujar Tuhan ya, ujar Tuhan. Wahai Muhammad, aku tahu sayangnya Ikam lawan umatmu itu lebih dari sayangnya si Kijang kepada anaknya. Nabi itu bil mu'minina raufur rahim. Ya lah, lawan orang beriman itu santun, sayang luar biasa. Itu Tuhan yang bilang. Jadi jir Tuhan, aku tahu Ikam tuh sayang benar lawan umatmu. Oleh karenanya Ikam kaina akan kugabungakan pulang lawan umatmu. Nah, kalau nya sayang tergabung lawan Nabi. Kalau ada masalah orang yang disayangi dibantu kada. Ikam sayang lawan anak, lalu anakmu punya masalah, Ikam bantu kada. Ikam bantui, maka keitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sayangnya maka akan memberikan syafaat lawan orang yang punya masalah. Namun yang kada punya masalah ya langsung masuk surga, bapak lah. Mudah-mudahan. Aku itu hanya sekedar memberikan semangat bersalawat, bersalam, cinta lawan Nabi. Cinta lawan Nabi itu nuntut ilmu, dekat dengan ulama, dekat para habaib. Mudah-mudahan kita kawal. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur-jujur diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.